أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Karena dengan banyak bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan syukur ini mesti kita buktikan dengan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena derajat kita di sisi Allah itu ditentukan berdasarkan seberapa takwa kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman yang telah mendapatkan mujizat yang paling besar yang menjadi pembuka pintu surga, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan setiap orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kebangkitan kelak. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah teladan utama. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Ta'ala. Ibadallah, kita mungkin mengira bahwa Nabi itu adalah orang yang selalu serius, yang perilakunya selalu dijaga, yang mukanya itu tegang, tidak pernah senyum. Tapi sungguhnya sifat asli Rasulullah itu tidak seperti itu. Beliau adalah orang yang mudah senyum, bahkan beliau juga termasuk orang yang sering bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya untuk bercanda dan bersanda gurau, untuk menghambil hati dan membuat mereka gembira. Tapi canda beliau itu tidak berlebihan, selalu ada batasnya. Ketika beliau tertawa itu ada batasnya, tidak sampai terbahak-bahak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah itu bercanda baik kepada keluarganya maupun para sahabatnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang wanita tua itu menghadap kepada Rasulullah. Kemudian wanita tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah diriku supaya masuk surga." Maka Rasulullah menjawab dengan niat bercanda bahwa surga itu tertutup dan tidak dimasuki oleh perempuan tua. Akhirnya wanita tua ini ketika mendengar perkataan Rasulullah langsung menangis, ya, sedih. Kok dibilang wanita tua itu tidak masuk surga? Akhirnya Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabatnya, beritahu kepada wanita tersebut
bahwa surga itu tidak dimasuki oleh orang-orang tua, karena orang yang masuk surga akan dikembalikan menjadi muda kembali. Riwayat yang lain bahwa ketika ada dari seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, tolong bawalah aku, goncengkanlah aku." Jadi Rasulullah sedang naik unta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Oke, siap, kami akan membawamu di atas anak unta." Maka laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya gunakan dengan anak unta? Mosok saya naik anak unta yang masih muda, yang tidak kuat?" Maka beliau bersabda, "Bukankah setiap unta itu adalah anak dari unta?" Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjulurkan lidahnya, ya, bercanda dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ia pun melihat merah lidahnya beliau, lalu ia segera menghambur menuju beliau dengan riang gembira. Jadi di riwayat ini dijelaskan bagaimana Rasulullah itu bercanda dengan sahabatnya, bercanda dengan keluarganya. Jadi tidak selalu dengan mode serius, mode muka tegang, itu tidak setiap saat. Maka jamaah sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita ini mengalami kelesuan dan ketegangan dalam kehidupan kita, atau merasa jenuh dengan aktivitas sehari-hari. Maka dalam kondisi ini kita membutuhkan penyegaran dan bercanda. Maka hal ini adalah hal yang manusiawi dan diperbolehkan dalam Islam. Begitu pula Rasulullah SAW melakukan dan mengajarkannya. Boleh kita bercanda, tapi ada beberapa hal penting yang diperhatikan ketika bercanda, sehingga tidak melewati batas dan candanya itu membawa berkah, bukan malah membawa petaka dan dosa. Yang pertama, kita harus meluruskan tujuan kita. Kita pastikan bahwa yang namanya bercanda kita niatkan untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan rasa lesu dan menyegarkan suasana. Jangan malah bercanda dengan niat mengganggu orang lain atau dengan niat yang buruk. Yang kedua, tidak boleh melewati batas, baik itu batas agama maupun batas sosial. Karena sebagian orang itu ketika bercanda sering kebablasan, sering melewati batas, dan dia sering mempunyai maksud buruk dalam bercandanya. Kadang dia bercanda untuk menjatuhkan wibawa dan martabatnya di hadapan manusia. Kadang dia bercanda melanggar aturan-aturan sosial yang ada, melanggar aturan-aturan agama yang sudah ada. Maka orang-orang yang bercanda seperti ini, dia telah merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Dan jika orang itu terlalu banyak bercanda, itu membuat orang tidak akan menanggapinya dengan serius. Ketika kita melihat orangnya itu selalu melucu, selalu melawak, maka kita anggap dia sebagai orang yang lucu, joker istilahnya. Tapi ketika kita anggap sebagai orang yang lucu, ketika dia ngomong serius malah tidak ditanggapi, karena kita anggap semua yang keluar dari mulut dia itu candaan. Inilah kenapa yang kedua ini tidak boleh berlebihan, secukupnya saja. Yang ketiga, jangan bercanda dengan orang yang sedang tidak suka bercanda. Jadi kalau mau bercanda, kira-kira ya kita lihat siapa objeknya, siapa lawan bicaranya. Kalau orangnya itu model orang yang serius,
orang yang menganggap semuanya itu serius, ya jangan diajak bercanda. Nanti kita candai, malah tersinggung, dianggap beneran. Atau mungkin orangnya dalam kondisi yang tidak mungkin diajak bercanda. Misalkan, masa ada orang yang kena musibah, baru kehilangan saudaranya, baru kehilangan keluarganya, kok kita ajak bercanda. Nah, ini kan waktu dan tempatnya kurang pas. Maka perlu kita perhatikan kondisi orang yang mau kita ajak bercanda, siap atau tidak. Kemudian yang keempat, jangan bercanda dalam perkara-perkara yang serius. Dalam majelis yang memang untuk majelis serius, ya jangan diisi dengan bercanda. Misalkan ketika majelis ilmu, ya majelis ilmu bolehlah diselingi dengan bercanda, tapi jangan isinya cuma canda semua, nggak ada isinya. Atau ketika majelis hakim, acara-acara resmi, misalnya upacara bendera, masa diisi dengan guyonan, kan tidak pas. Kemudian yang kelima, menghindari perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala saat bercanda. Jadi bercanda itu bolehnya ada syarat, ada batasan-batasan. Jadi tidak semua mutlak boleh, semua candaan boleh, semua guruan boleh, itu tidak seperti itu. Ada batasan-batasan, ada larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak boleh melanggar batasan yang sudah ditentukan tersebut. Apa saja batasannya? Yaitu yang pertama, dilarang menakut-nakuti muslim dalam bercanda. Ada orang yang suka bercanda seperti ini, ngeprank istilahnya, ya, membuat orang takut, membuat orang terkejut, seperti mengejutkan dalam kegelapan, ya, bikin hantu-hantu palsu, atau menyembunyikan barang milik temannya. Maka perbuatan seperti ini dilarang keras oleh Rasulullah. Beliau bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata'ahihi la'iban wala jadan. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Maka pernah terjadi ketika salah seorang sahabat Nabi sedang tidur, datanglah seseorang itu mengambil cambuknya dan menyembunyikannya. Sehingga pemilik cambuk itu merasa takut, karena kok barangnya tiba-tiba hilang. Sehingga Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin ayyaru'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Jadi jangan sampai hanya karena ingin bercanda, hanya karena ingin bersenang-senang sehingga kita membuat takut saudara kita. Itu tidak boleh. Membuat takut, mengganggu, mengambil barang dan sejenisnya. Maka ngeprank yang membuat orang basah, ya, yang membuat orang takut, yang membuat orang jatuh, itu semuanya dilarang di dalam Islam. Yang kedua, larangannya adalah tidak boleh berdusta saat bercanda. Banyak orang yang ketika bercanda itu supaya mencari tawa, menceritakan cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang bagaimana dibuat semenarik mungkin, walaupun itu adalah cerita yang tidak benar. Nah, ini sering kita lihat di orang-orang tukang lawak, tukang komedi, ya, yang stand up komedian. Seringkali mereka itu ketika bercerita memakai cerita-cerita yang palsu. Maka seperti ini diharamkan dalam Islam. Beliau bersabda, aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meski ia sedang bercanda. Dan surga di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki sholatnya. Dan ini yang dilakukan Rasulullah.
Beliau itu bercanda tapi tidak pernah bohong. Beliau berkata, sungguh aku juga bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Seperti kisah tadi, ketika Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga wanita-wanita tua, maka itu perkataan yang benar, karena memang yang masuk surga itu hanya orang yang dikembalikan dalam wujud mudanya. Jadi di surga itu tidak ada orang tua. Jadi beliau sengaja memilih kata-kata yang tidak termasuk dusta, cuma mungkin bisa disalah pahami, supaya sebagai bentuk canda. Maka beliau juga mengancam bagi orang-orang yang senang berdusta dalam bercanda. Beliau bersabda, wailul lil ladzina yuhdatsu fayaktibu liyudhika bihil qawmu wailul lahu. Celakalah seorang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Celakalah dia. Diulang 3 kali sama Rasulullah. Inilah kenapa ketika mau bercanda, hati-hati. Pilih-pilih cerita. Jangan hanya karena pengen orang tertawa membuat cerita-cerita bohong. Jamaah sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan yang ketiga yaitu melecehkan atau merendahkan kelompok tertentu. Kalau istilah sekarang itu terkenal dengan roasting. Sengaja menjelek-jelekkan orang, merendahkan orang agar orang lain tertawa. Maka seperti ini sangat dilarang. Apalagi kok sampai merendahkan ayahnya, merendahkan ibunya, merendahkan keluarganya. Ini dosanya double. Sudah dosa merendahkan, dosa durhaka. Jangan sampai hanya karena ingin membuat orang lain tertawa, kemudian dia merendahkan suatu kaum tertentu, kelompok tertentu, profesi tertentu, atau membuka-buka aib, ya, supaya orang itu senang. Ini diharamkan, tidak boleh. Yang kelima, candaan yang berisi tuduhan dan fitnah terhadap orang lain. Karena kadang-kadang orang itu lepas kontrol, tidak mengerem candanya, sehingga membuat tuduhan yang tidak berdasar, yang membuat fitnah-fitnah kepada orang lain yang merugikan orang tersebut. Padahal Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dia lebih besar, lebih kejam daripada pembunuhan. Dan yang terakhir, dilarang bercanda dengan aksi dan kata-kata yang buruk. Seringkali kita dengar orang-orang bercanda dengan kata-kata yang kasar, dengan istilah-istilah yang tidak pantas, dengan kalimat-kalimat yang menjurus kepada asusila. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Pilihlah kata-kata yang baik, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang pantas. Allah Ta'ala berfirman, wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Inna syaitana yanzau bainahum. Sungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kemudian yang ketujuh, kita tidak boleh tertawa yang berlebihan, ya, sampai tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, dilarang bercanda dengan masalah agama. Tidak boleh ketika bercanda kita melecehkan dan merendahkan syariat-syariat Islam, merendahkan ayat-ayat Al-Quran, merendahkan Allah dan Rasulnya. Ini diharamkan. Bahkan ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allah berfirman, ketika misalkan ada orang-orang munafik yang mereka itu merendahkan Islam, merendahkan Rasulullah, ketika dilaporkan kepada Nabi, mereka berkata, wahai Nabi, kami cuma bercanda. Apa kata Allah? Laqad kafartum ba'da
Gak usah minta maaf. Kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Maka hati-hati. Jangan sampai ya karena bercanda kita sehingga membuat kita keluar dari agama kita, membuat kita masuk ke dalam neraka. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa adab dan batasan yang perlu kita perhatikan di dalam bercanda, sehingga kita mengetahui bahwa memang bercanda itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Karena hidup kita itu tidak mungkin lurus terus, tidak mungkin tegas terus, bosan, tidak akan tahan. Tapi ketika kita bercanda, ada adab, ada batasan yang sudah ditentukan, yang membedakan mana bercanda yang diperbolehkan dan mana bercanda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil 'azim wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.